Kalau boleh tahu namanya siapa? Siap. Oke, apa yang kamu ketahui tentang Ronggolawe? Nggak tahu ya. Kan jadi gini, ada beberapa pandangan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Ronggolawe ada yang menyebut sebagai pahlawan dan ada juga sebagai pemberontak. Menurut kamu, Ronggolawe sebagai pahlawan atau pemberontak? Kurang bisa memberitahu ya Mas ya. Jadi gimana gitu? Oke, terima kasih. Namanya siapa? Elvina? Kamu tahu nggak sih tentang Ronggolawe? Enggak. Oh, enggak ya. Jadi kamu tak kebanyakan orang beranggapan bahwa Ronggolawe itu pemberontak atau pahlawan. Nah, di Tuban ini kan Ronggolawe itu sangat terkenal banget. Nah, menurut kamu Ronggolawe itu termasuk pemberontak atau pahlawan sih? Pahlawan? Kenapa pahlawan? Kurang tahu sih sebenarnya, tapi sepertinya itu termasuk pahlawan. Dilihat kalau Ronggolawe adalah pahlawan, nilai apa yang bisa kamu teladani dari dia? Keberaniannya, terus sama udah tahu deh. Terima kasih. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Mas Oni. Oke, apa yang kamu ketahui tentang Ronggolawe? Ronggolawe, kalau saya nggak salah ya, nama lain dari kota Tuban. Oke, jadi gini, ada beberapa versi yang mengatakan bahwasannya Ronggolawe itu pahlawan dan sisi lain ada yang mengatakan sebagai pemberontak. Nah, dari anggapan tersebut, Anda itu lebih setuju bahwa Ronggolawe disebut pahlawan atau pemberontak? Kalau menurut saya sih lebih ke arah pahlawan ya. Oke, bisa disebutkan nilai-nilai apa saja yang menganggap Anda bahwa Ronggolawe sebagai pahlawan? Kalau nilai-nilainya saya kurang mengerti, soalnya saya hanya sempat mendengar rumor-rumor tentang Ronggolawe saja. Oh begitu ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi nih sama Manda, Angga, dan Sinta. Kalian sebelumnya sudah tahu kan bahwa pelajar di Tuban sendiri tuh juga belum tahu tentang sejarah dari Ronggolawe itu sendiri. Tepatnya hari ini tanggal 16 Agustus 2021, kalian tahu kan, H-1 HUT RI ke-76. Kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, salah satu tempat untuk merayakan itu adalah di sini, di alun-alun Kota Tuban. Nah, tepat di belakang kita bisa melihat bahwa ada patung kuda di sana. Kamu tahu nggak sih tentang sejarah Ronggolawe, Angga? Ya, tadi kok diem-diem terus? Tentu saja kurang tahu. Kalau kamu, Sinta? Nah, kalau aku sih tahu, Man, tapi masih sedikit nih. Waduh, daripada kita penasaran, mending kita langsung tanya ke ahlinya, yaitu Pak Saiful. Selamat siang, Pak Saiful. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Iya. Ya. Nah, jadi perkenalkan nih, Pak Saiful. Nah, beliau adalah seorang penggiat sejarah lokal yang ada di Tuban. Nah, kita mau tanya-tanya nih, Pak, mengenai sejarah di Tuban. Mengapa sih, Pak, dan apa alasan kok Ronggolawe ini dijadikan sebagai ikon atau identitas di Kota Tuban tercinta ini? Ya, yang pertama, Ronggolawe adalah pahlawan yang secara kenegaraan. Jadi kalau sebelum 45 itu kan wujud kita berupa kerajaan. Nah, Ronggolawe adalah salah satu pahlawan kenegaraan di Mojopahit, yang kemudian diberikan satu penghargaan untuk memimpin ayahnya untuk memimpin di Tuban ini. Lah, satu bentuk kepahlawanan di kenegaraan itulah. Jadi jasa-jasa dari Ronggolawe dalam mendirikan Mojopahit, membantu Raden Wijaya, itu yang dijadikan satu titik tolak ikon kenapa Tuban menggunakan Ronggolawe sebagai ikonnya. Di samping itu yang kedua, Ronggolawe itu sikap namanya Ronggo itu kan kesatria. Jadi ketika dikaitkan dengan kenegaraan, kesatria itu kan satu mempunyai asas bela negara yang kuat.
Iya. Jadi rela untuk mengorbankan nyawanya. Dan ini terbukti ketika Anda baca serat Ronggolawe, bagaimana seorang Ronggolawe ini berhasil untuk mengerahkan pasukan kuda dari Bima. Jadi kuda-kuda dibawa dari Bima, kemudian bisa dijadikan satu, kalau bahasa sekarang tank ya, Iya. pasukan kavaleri untuk berhasil mengalahkan kerajaan Doho, Iya. Jaikatwang, dan kemudian Raden Wijaya berhasil untuk mendirikan Mojopahit. Nah itulah kenapa kemudian beliau disematkan nama Ronggolawe, kesatria penentu kemenangan. Nah, Oh, itu. jadi seperti itu ya, Pak ya. Ya. Nah, kalau alasan kuda sendiri dijadikan ikon dari Ronggolawe itu apa, Pak? Iya. Kenapa bukan orangnya gitu ya? Ya, jadi kembali pada satu namanya Ronggolawe, keberhasilan Ronggolawe ini bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi kalau kita lihat di babat serat Ronggolawe itu jarak tempuh antara Tumapel itu daerah Singosari Malang, jadi daerah Malang, menuju sampai ke Sumeneb itu sekitar 43 hari. Bayangkan mendatangkan kuda dari Bima, dari Sumbawa, itu didatangkan oleh Ronggolawe sebanyak sekitar 70 kuda. Nah, ini satu memang beliau Ronggolawe ini mempunyai satu kecerdasan dalam mengurus kuda dan kemudian piawai dalam menunggang kuda. Oleh karena itu sampai kemudian mendatangkan kuda dari Sumbawa pun beliau sanggup. Ini keberhasilan yang luar biasa. Kalau hari ini mungkin negara kita bagaimana bisa mendatangkan tank-tank Scorpion dari luar. Hampir seperti itu. Oleh karena itu satu kecerdikan dari Ronggolawe ini yang kemudian menjadi penentu kemenangan Raden Wijaya dijadikan ikon. Jadi biar spirit kemenangan yang diawali dari satu penggunaan kekuatan yang tangguh itu dijadikan memaksimalkan kekuatan. Jadi ini juga bisa menjadi spirit anak-anak muda ini ketika kita ada potensi alam, potensi lokal, kita harus bisa memanfaatkan. Ya, ini kenapa kok kuda bukan Ronggolawenya. Jadi spirit kekuatan yang ingin dimunculkan di Tuban ya. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Iya. Jadi kalau sebenarnya ini bukan menjadi satu situsnya, ini hanya kuda ini menjadi satu lambang. Situsnya ada di tempat di mana kalau di sini di daerah Sidomulyo itu konon kalau di buku 700 tahun Tuban itu adalah makam Ronggolawe. Lah terlepas itu makam atau tidak, karena kita tahu bahwa saat itu agamanya masih Hindu Buddha, tapi ada satu situs. Mari kita sebagai anak muda Tuban harus tahu ada situs makam Ronggolawe. Mari saya tunjukkan, kita sambil jalan-jalan ke sana. Ya, mari. Jadi teman-teman, kita sekarang ada di salah satu situs Ronggolawe, yaitu lebih tepatnya di makam Ronggolawe. Oke Pak Saiful, bagaimana sih sejarah dari makam Ronggolawe ini? Oke, baik. Tadi kita sudah melihat kudanya ya, sekarang kita melihat makamnya. Ronggolawe itu putra dari, menurut babat serat Ronggolawe, itu putra dari Arya Wiraraja. Jadi beliau putra Arya Wiraraja yang kemudian oleh Raden Wijaya setelah berhasil mendirikan Mojopahit di Alas Tarik, kemudian diberikan satu penghargaan menjadi adipati di Tuban. Nah, di Tuban inilah kemudian Arya Wiraraja memerintah, kemudian dilanjutkan Arya Dikoro. Nah, beberapa serat menyatakan bahwa Arya Dikoro inilah Ronggolawe yang kemudian berputra Arya Tejo. Ya. Ini beberapa serat, ada beberapa versi memang. Jadi kenapa kalau di serat Ronggolawe memang jenazah dari Ronggolawe kemudian diprabukan kemudian dilarung. Pertanyaan mesti gini, kenapa kok ada di makam Islam gitu ya? Ya, jadi ini adalah salah satu akulturasi ya. Jadi ketika Arya Dikoro atau kalau di serat Ronggolawe kita itu juga terserat di Prasasti Kudadu bahwa di 294 itu
beberapa pemerintahan yang ada di bawah Mojopahit itu setelah Arya Wiraraja yaitu Arya Dikoro. Ya, di sini kita lihat bahwa Arya Dikoro itu mempunyai putri namanya Arya Tejo. Nah, putri inilah kemudian diperistri oleh salah seorang ulama yang dari Mojopahit namanya Syekh Abdurrahman. Nah, disinilah akulturasinya. Jawaban itu kemudian menjadi terjawab. Kenapa kemudian makam-makam dari keturunan Ronggolawe itu ada di makam Islam. Nah, ini menjadi satu penyambung ya. Jadi masyarakat ini menjadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman kenapa kok ada di sini. Itu yang terjadi Ronggolawe sebagai putra dari Arya Wiraraja, berputra yang kemudian di Prasasti Kudadu terserat Arya Dikoro. Jadi begitu ya Pak? Iya. Kurang lebih penjelasannya. Nah ini kan menurut sepengetahuan saya ada dua pandangan mengenai Ronggolawe. Iya. Ada yang mengatakan jika Ronggolawe adalah seorang pemberontak dari kerajaan Iya. Majapahit. Dan ada pula sebagian yang mengatakan jika Ronggolawe adalah seorang pahlawan untuk Tuban. Iya. Nah menurut pandangan Pak Saiful sendiri, bagaimana tentang perbedaan pandangan tersebut di kalangan masyarakat begitu Pak? Oke. Saya berawal dari satu bukti sejarah yang ada di negara Kertagama itu tidak tertuliskan tentang pemberontakan Ronggolawe. Ini menyatakan bahwa memang Ronggolawe seorang pahlawan di Mojopahit. Ya. Tapi kemudian di serat yang lain memang memang tertulis bahwa ada serat Ronggolawe di mana di sana ada satu pemberontakan pertama di Mojopahit. Ditilik dari sisi nation kerajaan Mojopahit memang dianggap pemberontakan, tetapi itulah satu wujud bahwa Ronggolawe menuntut keadilan yang tadi yang kita bisa tahu bahwa ini yang tidak dimiliki semua orang. Iya, betul. Selain pemberani kesatria bela negara mau menumpahkan apapun demi Mojopahit, yang kedua juga tidak segan-segan untuk mengingatkan rajanya. Iya, betul. Ada satu janji yang belum ditepati oleh sang raja, oleh Raden Wijaya. Nah, di sanalah ketika menagih janji itu, nah, yang kemudian berakibat sampai terjadinya perang dan sampai menewaskan Ronggolawe yang dianggap sebagai pemberontak. Iya. Bagi saya itu bukan sesuatu yang inilah kalau dalam konteks kita mencari keadilan itu sesuatu yang benar bagi saya. Oke, ya. Oh ya. Untuk terakhir nih Pak, Iya. bagaimana sih cerita singkat mengenai akhir dari perjuangan Ronggolawe? Oke. Cerita singkat akhir perjuangan Ronggolawe setelah berhasil membantu Raden Wijaya mendirikan Mojopahit di Alas Tarik, itu perjuangan yang tidak kecil. Jadi mulai dari membuka pertama kali Alas Tarik, kemudian membawa kavaleri lah, kuda-kuda dari Sumbawa dibawa, yang akhirnya oleh orang Tuban menjadikan ikon kuda, sampai kemudian menjadikan pasukan berkuda untuk bisa menyerang Doho, Jaya Katwang, dan berhasil. Ini satu keberhasilan dari Ronggolawe. Nah, akhir dari cerita kemudian ketika keberhasilan itu kemudian ayah dari Ronggolawe, Arya Wiraraja, karena memang sudah ada perjanjian dengan Raden Wijaya, maka diberi satu kekuasaan memerintah di Tuban. Tetapi itu tadi ada satu sisi yang belum dijalankan oleh Raden Wijaya. Nah, akhirnya bahwa ketika ada satu ketidakadilan masih menganga, maka coba untuk ditegakkan. Ini salah satu sifat kesatria dari Ronggolawe. Jadi kesatria tidak hanya berani untuk melawan untuk bagaimana mempertahankan bela negara, tapi juga bagaimana berani menyuarakan kebenaran kepada penguasa. Endingnya sampai bahasanya merelakan nyawanya demi satu keadilan. Nah, itu akhir cerita dari Ronggolawe. Seperti itu Pak ya? Ya. Sangat heroik sekali ya kalau dilihat-lihat itu. Wah, kita boleh lihat-lihat Pak. Oh, silakan, tentang ya. situs-situsnya. Ya. Oke, guys. Teman-teman, kita sekarang akan mengelilingi tentang situs-situs yang ada di sini. Oke, stay tune.
situs-situs, lihat sejarahnya Ronggolawe. Kalau dilihat-lihat juga banyak juga ya Pak. Di sini juga ada salah satu minuman khas Tuban nih teman-teman. Nah ini apa ya Pak? Ini es dawet siwalan. Wah, Ya, seger Kak. banget ya kelihatannya ya. Iya. Nah, Pak Manda punya pertanyaan nih. Bagaimana tanggapan Pak Saiful mengenai kurang minatnya pelajar di Tuban khususnya mengenai sejarah Ronggolawe ini? Oke. Jadi kenapa pelajar Tuban kurang minat terhadap sejarah lokal? Salah satunya sejarah Ronggolawe. Yang pertama, secara formal di sekolah-sekolah di Tuban itu jarang sekali diajarkan sejarah lokal. Jadi muatan lokal yang di situ ada pembelajaran sejarah lokal itu jarang sekali diajarkan, sehingga ya secara pasti pelajar akan tidak tahu ya, ketidaktahuan itu menjadi kurang minat. Padahal kalau kita lihat sekolah itu menjadi salah satu tempat yang paling efektif untuk melakukan pembelajaran sejarah secara formal. Itu jadi itu tirikan saya yang pertama secara formal. Kemudian yang kedua secara kultural, bahwa hari ini jarang sekali atau bahkan ketika modernisasi anak-anak disibukkan dengan permainan yang high teknologi, terutama yang global. Jadi tanpa kita harus ke tempat, kita sudah bisa akses. Itu yang menjadikan jarang kita jalan-jalan. Kayak kita tadi kan jalan-jalan, enak tuh jalan-jalan. Nah, kita tahu sekarang tidak, anak-anak cukup di tempat lah. Oleh karena itu dengan Anda membuat kegiatan seperti ini itu sangat bermanfaat, nanti bisa dilihat oleh teman-teman yang lain bahwa oh ternyata di Tuban ada Ronggolawe, ternyata ada makam Ronggolawe, oh ternyata kudanya seperti inilah. Ini menjadi satu kemanfaatan. Jadi itu yang menurut saya kenapa kok para pemuda kok kurang minat ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin juga sebagai wawasan baru untuk kita sebagai pelajar. Apa saja sih Pak nilai-nilai yang dapat kita teladani dari kisah sejarah Ronggolawe ini? Oke, baik. Dari kita tadi sudah jalan-jalan di makam Ronggolawe, terus kita sudah tahu bahwa beliau adalah putra dari seorang Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Satu yang bisa kita tarik, satu nilai-nilai kepahlawanan, yaitu bela negara. Sebagaimanapun Arya Wiraraja dibuang di Sumenep, tapi pengabdiannya terhadap Singosari itu sangat tinggi. Sehingga ketika Raden Wijaya selaku penerus kerajaan Singosari meminta bantuan kepada Arya Wiraraja, maka dengan penuh hati beliau tanggap ya. Dan itu kemudian diwaris oleh seorang Ronggolawe, putranya. Dengan begitu diperintahkan oleh bapaknya untuk mengikuti Raden Wijaya ke Alas Tarik, membuka pertama kali Mojopahit, dan disuruh untuk mendatangkan kuda-kuda dari Bima, segala daya upaya dia lakukan. Jadi satu nilai bela negara, cinta tanah air yang bisa kita berikan. Nah, hari ini harus kita lestarikan nilai itu. Bagaimana kita bisa memberi banyak pada negara? Jangan harapkan negara memberi pada kita lah. Saat itu Ronggolawe sudah memberikan berapa besar yang bisa diberikan kepada negara. Bayangkan kita bisa lihat 70 kuda dari Sumbawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai keberanian. Jadi satu kesatria, kenapa saya jelaskan nama Ronggo itu kan kesatria. Bagaimana ketika membantu Raden Wijaya untuk berperang melawan Jayakatwang di Doho Kediri dengan penuh keberanian berada di depan. Nah ini keberanian. Jadi nilai-nilai keberanian itu harus kita tegakkan. Kita harus berani tampil, ini loh diri kita. Nah, ini loh kemampuan kita, gitu loh. Jadi bukan kemudian ini loh kemampuan orang kita pakai, jangan. Gitu. Jadi inilah, itu satu wujud keberanian. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kejujuran, keadilan. Keadilan itu penting, jujur ya. Jadi hari ini kalau kita lihat banyak sekali penjiplakan ya. Tapi kalau Ronggolawe saat itu yang dimulai dari Arya Wiraraja menuntut ya. Jadi tindakan menuntut itu bukan sesuatu yang tabu,
bahasanya apa? Kita menuntut satu keadilan. Jadi saat itu bagaimana Ronggolawe menunjukkan kebenaran pada Raden Wijaya bahwa sudah ada satu kesepakatan dengan Arya Wiraraja tentang pembagian wilayah. Kemudian yang kedua tentang bagaimana siapa yang berada di lingkaran istana. Sampai lama ditunggu Ronggolawe tidak keluar itu dari Raden Wijaya. Akhirnya beliau pergi ke Majapahit untuk bagaimana menunjukkan kepada Raden Wijaya tentang perjanjian itu. Ya, ini loh sikap kejujuran, sikap keadilan. Bukan tabu kita menuntut keadilan. Jadi sikap-sikap itu yang harus kita lestarikan sampai sekarang ini ya. Bagaimana sih Pak aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan tersebut bagi kita sebagai pelajar atau mungkin generasi muda penerus bangsa? Oke, satu nilai-nilai cinta tanah air. Jadi nilai cinta tanah air itu bela negara. Hari ini kalau kita lihat kita belajar sebagai pelajar, belajarnya harus giat. Bagaimana kita belajar untuk nanti menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa ini. Jangan kemudian menjadi orang yang tidak bermanfaat atau bahkan menjadi menjadi orang yang grogoti bangsa. Kita lihat para koruptor itu orang yang tidak punya nilai cinta tanah air itu. Iya, betul. Iya, jadi kalau Anda sebagai pelajar sekarang belajar giat, besok kemudian kuliah, kemudian menjadi mungkin menjadi pegawai, menjadi orang penting di negeri ini penting cinta negara ya. Jadi bela negara, sesuatu apapun yang dibutuhkan negara harus kita persembahkan gitu loh. Gitu. Jadi hari yang bisa dilakukan pelajar adalah belajar yang giat untuk menjadi orang yang memang benar-benar bermanfaat untuk negara. Kemudian yang kedua sikap keberanian. Jadi anak muda harus berani. Jadi ketika sekarang zaman global, berani mencoba. Seperti Anda nih berani berkarya. Tidak semua orang berani seperti ini. Nah ini sikap keberanian. Kemudian yang ketiga ada sikap keadilan. Jadi kalau pelajar hari ini belajar harus adil, tidak boleh nyontek. Ketika HP semakin arus informasi semakin luas, hari ini kan kita mengakses pelajaran juga gampang. Dikasih tugas, copy paste. Ya, ini berarti kita sudah tidak berlaku adil, tidak berlaku jujur pada diri kita. Lah, nilai itu bisa kita tarik dari kepahlawanan Ronggolawe sebagai seorang yang jujur, yang adil di diri kita sebagai pelajar. Ya kalau belajar yang jujur dong kan gitu. Ya ini menjadi satu titik tolak. Ya, titik tolak bagaimana nanti ke depannya menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur juga lah itu. Nah, terakhir nih Pak, saran atau kata-kata motivasi Bapak untuk kami sebagai generasi muda. Ya, hidup sekali, mati juga sekali. Itu maka hidup sekali harus bermanfaat. Terutama untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, dan untuk negara. Itu yang kata-kata semangat dari kepahlawanan Ronggolawe. Jadi Ronggolawe itu sampai rela berkorban ya, demi kepentingan Tuban. Rela berkorban menaruhkan nyawanya ketika menuntut keadilan. Jangan takut. Jadi satu kata motivasi saya itu tadi, hidup sekali, mati sekali. Maka harus bermanfaat bagi yang lainnya. Oke itu. Sekian video dari kami. Jika ada salah-salahnya mohon dimaafkan ya. Nah, semoga kalian sangat terhibur menonton vlog kita kali ini dan semoga bermanfaat tentunya. See you.